Selamat datang di channel CPG MHD 9618. Di dalam video ini berisi tentang kisah Nabi Muhammad dan pohon kurma, di mana Rasulullah sangat menyukai buah kurma, dan seberapa dalam hubungannya, serta bagaimana cara kita mengilhami kisah Nabi Muhammad dan pohon kurma tersebut. Tonton video sampai habis ya agar bisa memahami kisah Islami dalam video ini. Selamat menonton. Kisah antara Nabi Muhammad SAW dan buah kurma bukan sekadar cerita tentang makanan favorit, melainkan cerminan dari pola hidup sehat, keberkahan, dan kasih sayang beliau terhadap alam serta umatnya. Berikut adalah kisah merangkum hubungan istimewa tersebut. Kurma atau yang disebut pohon mukmin dalam hidup Rasulullah. Bagi Nabi Muhammad SAW, kurma bukanlah sekadar buah pengganjal lapar yang tumbuh subur di tanah Arab. Beliau menyebut pohon kurma sebagai perumpamaan seorang muslim yang akarnya kokoh di bumi, batangnya menjulang kuat, dan buahnya memberikan manfaat tiada henti bagi siapa saja di sekelilingnya. Kesederhanaan di rumah kenabian. Dalam lembaran sejarah, seringkali dapur di rumah Nabi tidak mengepulkan asap selama berhari-hari karena tidak ada api yang dinyalakan untuk memasak. Istri beliau, Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seringkali mereka hanya bertahan hidup dengan al-aswadain, yaitu kurma dan air putih. Meski dalam kesederhanaan, Nabi tetap bugar dan penuh energi dalam berdakwah, menunjukkan betapa luar biasanya nutrisi yang terkandung dalam sebutir kurma. Rahasia kurma Ajwa. Salah satu jenis kurma yang paling lekat dengan narasi beliau adalah kurma Ajwa. Al-Kisah, Nabi SAW sendiri yang menanam pohon kurma ini di Madinah. Beliau bersabda bahwa siapapun yang mengonsumsi 7 butir kurma Ajwa di pagi hari, maka ia akan terlindungi dari racun dan sihir pada hari itu. Bagi beliau, kurma adalah penyembuh sekaligus pelindung. Adab dan kesehatan dalam berbuka. Setiap bulan Ramadan, Nabi mengajarkan keindahan dalam berbuka puasa. Beliau biasanya berbuka dengan beberapa butir rutab atau kurma basah. Jika tidak ada, beliau mencari tamar atau kurma kering. Dan jika tidak ada juga, beliau meminum beberapa teguk air. Tradisi ini bukan tanpa alasan. Secara medis, kurma memberikan asupan gula alami yang cepat diserap tubuh setelah seharian berpuasa, memulihkan tenaga dengan seketika tanpa membebani pencernaan. Tangisan batang kurma yang rindu. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh hati tentang kecintaan makhluk hidup pada Nabi. Dahulu, Nabi sering berkhotbah sambil bersandar pada sebuah batang pohon kurma tua. Ketika sebuah mimbar kayu dibuatkan untuk beliau, Nabi pun berpindah posisi. Seketika itu juga, terdengar suara tangisan pilu seperti suara unta yang sedang kesakitan. Rupanya, batang kurma itu menangis karena merasa sedih tidak lagi disandari oleh Rasulullah. Nabi kemudian turun dari mimbar, memeluk batang pohon itu hingga tenang, dan menjanjikan bahwa pohon itu akan menjadi pohon di surga kelak. Apa makna kisah Nabi ini untuk kita? Melalui kurma, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang syukur. Bahwa dari buah yang kecil dan sederhana, tersimpan keberkahan yang menghidupkan jiwa dan raga. Menanam kurma adalah sedekah, dan memakannya dengan niat mengikuti sunnah adalah ibadah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video dari channel CPG MHD 9618. Semoga kisah Nabi Muhammad dan pohon kurma dari video ini bisa memberikan kita pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.